Oke, untuk screen saya kelihatan ya. Terlihat jelas Oke, ya. oke, thank you. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, eh, nama saya Muhammad Rudi Kurniawan. Di sini saya sebagai praktisi di dunia eh, data science. Hari ini kita akan coba bahas bareng-bareng mengenai AI tools for task and time management. Nah, eh, sebagai eh, overview, sebagai introduction, task and time management ini sangat penting eh, untuk bisa kita lakukan secara efektif karena sekarang ini dunia udah bergeraknya jauh lebih cepat dibanding beberapa tahun yang lalu. Jadi kita harus punya eh, manajemen waktu yang yang bagus karena bayangin eh, sebelum sebelum ada telepon ya orang-orang mungkin harus berkirim surat untuk mengirim sebuah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Lalu dengan adanya telepon orang udah mulai apa ya untuk bertukar apa untuk komunikasi itu jauh lebih cepat. Informasi pertukarannya jauh lebih cepat, namun masih dalam bentuk suara ya, dan itu pun masih sangat terbatas karena uh, semua jalur dia memakai kabel kan. Jadi ada waktu yang harus kita apa namanya tempuh untuk kita uh, menggunakan device tersebut kan. Terus makin ke sini uh, ada handphone ya, ada handphone walaupun uh, di zaman saya SMP itu kayak ya zaman saya SMP itu masih istilahnya masih baru 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 perkenalan kalau internet di Indonesia itu udah mulai masuk dalam bentuk GPRS kan dan eh, lemot banget teman-teman kayak nggak kayak sekarang. Eh, Bandwidth itu ya mungkin kilobyte lah, ya kilobyte lah. Terus zaman itu udah mulai ada informasi berbentuk video yang bisa dibagikan. Kita bisa berbagi videonya lewat awalnya itu apa ya infrared dulu, terus habis itu Bluetooth. Nah, Bluetooth ini udah jauh lumayan lebih cepat lah. Nah, terus semakin ke sini semakin wireless, ada 4G, ada 5G juga. Jadi eh, bahkan sarana pelatihan sekarang yang kita pakai Zoom ini yaitu satu hal yang sangat merevolusioner dunia komunikasi ya. Jadi kita bisa meeting dengan orang lain, nggak cuman meeting, tapi berbagi video, berbagi materi juga secara real time dan flawless. Nah, ini makin ke sini teknologi makin mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan orang lain sehingga dalam dunia pekerjaan akan eh, membawa dua hal sih. Yang pertama akan jauh lebih efisien secara apa namanya? Secara alur kita bekerja itu akan jauh lebih efisien. Remote working sekarang udah mulai jadi tren gara-gara COVID kemarin. Kita dites untuk bisa nggak ketika orang itu mengerjakan sesuatu di tempat masing-masing dan saling berkoordinasi dan beberapa perusahaan berhasil membudayakan itu dan eh, itu juga jadi dua hal yang bisa jadi baik dan bisa jadi buruk. Bisa jadi baiknya karena kita bisa bekerja dari manapun tanpa harus berkorban waktu untuk eh, melakukan perjalanan ke kantor, baik itu berangkat ataupun pulangnya. Tapi di sisi lain, uh, semua kondisi bekerja itu uh,
bercampur dengan kondisi yang lain gitu. Misal kalau teman-teman sudah bagi teman-teman yang apalagi yang sudah memiliki keluarga itu eh, akan campur aduk di situ tuh. Jadi di situ ada lingkungan kerja, di situ juga lingkungan apa namanya beraktivitas dengan keluarga. Jadi task and time management semakin ke sini itu semakin harus kita jaga dengan baik gitu. Nah, terus seiring dengan berkembangnya teknologi juga sekarang artificial intelligence udah bisa kita pakai dalam dunia sehari-hari kita, bahkan konsumsinya sudah seperti search engine ya, karena semua orang sekarang udah pakai AI, baik mereka sadari atau enggak. Karena AI ini eh, sangat membantu baik itu dari sisi user atau dari sisi platform owner. Kayak misal dari Zoom sendiri ini kayak seperti yang kemarin kita bahas bahwa Zoom juga punya AI tools untuk mencatat atau summarizing meeting kita ini. Nah, em, dan beberapa aspek yang lain yang mungkin sudah uh, sudah kita pakai di keseharian kita melalui mobile phone. Nah, kita masuk ke task management. Nah, di dalam kita memanage atau mengatur sebuah pekerjaan, itu challenge-nya kurang lebih, uh, sorry. Kayaknya saya salah slide ya. Oke, oke. Um, yang tantangan pertama ini sebenarnya uh, task overload dan prioritization issue. Jadi ketika kita punya task yang cukup apa ya, yang cukup banyak, itu kita akan overwhelm atau kita akan merasa kewalahan dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dan biasanya itu istilahnya chicken and egg ya. Bisa jadi sebenarnya kita mampu terhadap beban kerja tersebut, eh, tapi kita salah mengatur prioritas itu juga bisa jadi lama-kelamaan beban yang harusnya bisa kita selesaikan itu akan merasa jauh lebih berat gitu karena prioritasnya tidak sesuai dan akhirnya ada bottleneck atau kendala yang harus apa ya, ada pekerjaan yang terkendala dan pekerjaan lain yang belum selesai. Nah ini kalau bisa jadi salah antara task overload dan prioritization issues ini bisa jadi chicken and egg ya, bisa jadi salah prioritas mengakibatkan overload, bisa jadi karena overload jadi kita kebingungan untuk membuat prioritas kerjaan mana yang harus dilakukan. Nah, terus yang kedua lack of collaboration and integration. Ini cukup banyak kasus di mana kita sebagai user sebuah teknologi itu kurang bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Baik itu dengan baik itu sesimpel Zoom atau mungkin kalau ngomongin collaboration dan integration itu paling apa ya, yang paling dikenal orang itu mungkin bisa melalui Telegram, Discord ataupun Slack, di mana di platform tersebut kita bisa berkomunikasi, berbagi pekerjaan, dan juga melakukan integrasi terhadap tools atau fasilitas yang diberikan oleh pemberi kerja kita atau kantor kita gitu. Nah,
kadang ketika kita sudah memakai, misal ya, kita sudah memakai Discord atau Slack, di sana juga banyak tools yang bisa kita pakai, dan tools ini levelnya malah masih belum AI ya, sebatas gimana caranya kita secara otomatis apa namanya memberikan istilahnya ticketing. Jadi kayak ketika kita mengalami kendala, kendala tersebut bisa diakomodir oleh bagian yang sesuai. Misal kendalanya adalah kita punya satu misal saya orang yang harus bekerja di lapangan, saya butuh istilahnya petty cash ya, atau uang yang saya harus pegang untuk saya operasional. Nah, tapi satu saat petty cash-nya ini habis dan saya perlu minta ke finance misal agar saya bisa melanjutkan pekerjaan saya lagi. Nah, ini bisa juga dibuat sistem di mana kita ini bisa berkolaborasi eh, dengan seamless, dengan apa ya, dengan lancar dengan divisi atau pihak yang lain, baik itu dalam satu perusahaan maupun dengan perusahaan lain. Nah, di sini eh, challenge ini itu biasanya eh, berawal dari kita, atau berawal dari tim yang mengampu platform tersebut. Misal biasanya ada admin Slack atau admin Discord yang memang dia pekerjaannya adalah untuk mengorganize siapa boleh berbicara lewat channel mana dan role-nya sebagai apa. Nah, itu biasanya mereka yang punya tanggung jawab penuh untuk mengatur gimana cara kita berkolaborasi dengan eh, lancar di dalam platform tersebut, termasuk menyediakan beberapa tools seperti yang saya tadi mention. Kalau kebutuhannya adalah saya pengen memberitahu tim finance bahwa petty cash saya sudah habis dan harus segera diisi. eh, bisa lebih bisa Sebenarnya kita bisa langsung kontak ke orang finance-nya, tapi kontak langsung ke orang finance tanpa sebuah platform itu biasanya akan makan waktu yang cukup lama. Misal entah tim finance-nya itu baru resign dan digantikan dengan orang lain, atau malah belum ada penggantinya sehingga sementara dipegang oleh orang yang eh, di atasnya atau siapa. Nah, itu eh, kita perlu kita perlu mencari banyak informasi sebelum kita me- meminta kebutuhan kita tersebut. Jadi biasanya eh, dibikin sebuah sistem ketika kita punya isu, kita bisa istilahnya melaporkan isu tersebut di dalam platform tempat kita berkolaborasi, sehingga ya secara otomatis orang yang bersangkutan itu akan Ya eh, benar. itu dapat request dari kita gitu, sehingga kita nggak lagi repot untuk melakukan komunikasi dan menghabiskan waktu di sana lagi gitu. Nah, eh, ini selain selain orang yang memang bertanggung jawab atas sebuah platform kolaborasi, kita sebagai user itu juga harus secara proaktif untuk meminta, atau ya misalkan kita membutuhkan sebuah fitur, ya itu harus kita komunikasikan kalau eh, dengan adanya fitur ini maka kolaborasi dan integrasi yang ada di dalam satuan kerja kita ini akan jauh lebih efisien gitu. Dan yang ketiga, kita akan coba explore AI solution untuk mengatasi proses otomasi, kemudian penjadwalan intelligence scheduling yang bisa kita pakai secara yang sifatnya kita bisa dapat rekomendasi schedule kita itu sebaiknya seperti apa. Dan yang terakhir adalah enhanced collaboration. Enhanced collaboration ini sebenarnya beberapa AI solution kayak misal Trello atau Asana itu mereka udah bisa terintegrasi ke banyak platform ya.
Jadi di situ kita akan mendapatkan satu eh, tempat, satu platform di mana platform tersebut sudah bisa apa ya, sudah bisa connect langsung dengan pekerjaan kita di lapangan ataupun di aplikasi. Kalau kalau sekarang banyak tech company mereka mainnya di level aplikasi. Nah, biasanya AI untuk task management itu apa aja sih eh, fitur-fitur intinya? Nah, fitur-fitur inti yang mungkin bisa kita pakai di sana adalah yang pertama automation and workflow management. Jadi eh, workflow workflow management ini bisa jadi satu hal yang membingungkan ketika kita belum pernah mengotak-atik workflow management ya. Jadi workflow management ini maksudnya adalah eh, ketika kita punya satu target besar di dalam 1 tahun ini, harusnya target tersebut bisa di breakdown ke quarterly dan kemudian kita breakdown lagi ke monthly dan untuk selanjutnya kita selesaikan target terkecilnya di satuan minggu ya. Nah, eh, gimana caranya workflow itu bisa secara efisien, baik itu dari segi kemudahan untuk kita pembuatan workflow manajemennya ataupun penyesuaian yang secara otomatis bisa diberikan oleh disarankan ya, bukan diberikan, disarankan oleh platform-platform tersebut gitu. Terus yang kedua itu intelligent task prioritization. Jadi ketika kita punya beberapa sekumpulan task atau pekerjaan yang harus kita selesaikan di dalam misal 1 minggu ini. Nah, berdasarkan eh, platform ini, platform-platform yang memiliki AI tools itu mereka udah mempelajari gimana cara mereka udah punya data user mereka. Nah, sekiranya data-data itu berisi kayak konteksnya adalah berisi tentang apa ya? Tentang area dari pekerjaan tersebut, entah areanya itu misal marketing atau finance atau operation misal. Nah, di dalam mereka punya data yang terkait divisi-divisi atau fungsi-fungsi tersebut, di mana mereka secara statistik mengambil insight dan mengambil pattern dalam seluruh task dan prioritas yang telah dipakai oleh user mereka untuk kemudian dipelajari polanya dan ketika kita memasukkan sebuah keyword entah misal kita melakukan campaign di sosial media misal. Nah, dia akan bisa memberikan eh, memberikan saran mengenai task prioritization-nya seperti apa, yang diprioritaskan sebaiknya itu bagian mananya gitu. Nah, kemudian eh, mungkin di beberapa tempat hal-hal yang seperti ini tidak apa ya, kita nggak kerasa kalau kita pakai AI karena mungkin mereka menyajikannya dalam bentuk template. Nah, itu bisa jadi juga hasil dari sebuah AI modeling. Kemudian yang ketiga, seamless integration and collaboration. Jadi, eh, misalkan kita tadi, let's say kita pakai Slack ya, atau pakai Discord. Nah, di situ kita di dalam platform tersebut kita bisa connect ke database perusahaan secara real time, bisa connect ke aplikasi, misal let's say kita ngomongin konteksnya itu kerjanya di misal Gojek atau di Santri Chain misal. Nah, terus selain itu kita juga bisa connect ke selain database ya, itu bisa ke repository kayak misal Google Drive atau GitHub dan beberapa tempat untuk kita store file yang lain. Jadi ketika kita di dalam sebuah platform tersebut, baik itu melakukan update
Misal atau mungkin ya misal gimana ya? Atau mungkin kita kita misal udah konteksnya kita mau produksi konten untuk Twitter misal, untuk Instagram misal. Nah, ketika kita udah produce ketika kita udah memiliki konten tersebut, biasanya konten itu ditaruhnya di eh, kalau nggak Google Docs misal atau Notion atau tempat lain misal atau memang ada sosial media platform yang kita pakai sorry sosial media management yang kita pakai misal kayak Later kayak nah kalau yang di Later itu kita bisa store beberapa misal kita akan campaign mengenai produk baru yang akan rilis di aplikasinya atau aplikasi dan websitenya Santri Chain misal. Nah, di sana eh, kita bisa drafting apa saja yang mau dipost dan dan berdasarkan pengalaman dan target market kita, kita pengennya ini dipost di jam tertentu gitu misal. Nah, atau draft itu di di apa ya disusun oleh rekan kerja kita dan tapi untuk akses untuk apa namanya akses untuk posting di sosial media itu cuman ada di kita. Nah, ini bisa kita eh, integrasikan dengan platform tempat kita bekerja. Misal kalau kalau di Slack itu bisa kita integrasikan dari yang pertama dari sisi collaborationnya kita bisa tadi dari sisi pembuatan konten kita bisa ikut memberikan saran misal lewat Google Docs, lewat Notion. Setelah itu, setelah kontennya dianggap sudah matang, maka kita bisa masukkan itu ke scheduler. Nah, masukkan ke scheduler ini bisa dua hal sih. Yang pertama, scheduler yang udah punya yang udah punya waktu rilis tertentu, atau yang kedua itu eh, kita sendiri yang ngerilis secara waktu. Nah, itu kita bisa bikin semua apa ya? Semua integrasi pekerjaan tersebut di dalam satu tools jika kita apa namanya? Jika kita sudah mengkoneksikan beberapa platform tersebut gitu. Jadi di dalam satu Slack kita bisa membuat konten, bisa eh, posting konten itu atau scheduling misal dan bisa juga untuk uh, task tracking kayak misal kita sudah yang kita post itu udah apa aja yang belum apa nah itu harusnya sekarang beberapa platform integrasinya udah cukup luas ya jadi dalam satu tempat kita bisa uh, mengerjakan banyak hal. Nah, ini bukan disclosure-nya ini bukan promosi, saya bukan orang Trello atau Asana, cuman di luar sana dua tools ini yang menurut saya paling banyak dipakai oleh rekan-rekan kerja saya ya, terutama untuk yang levelnya startup dan dia masih mid to medium lah skalanya. Kalau yang udah besar biasanya pakai Jira atau Confluence misal. Atau mungkin kalau di lingkungan lingkungan BUMN saya kurang paham, tapi kalau yang di waktu itu saya pernah kerja dengan klien saya di PLN itu mereka pakai pakai Asana kalau nggak salah ya waktu itu mereka. Nah, eh beberapa platform yang awalnya mereka adalah task management ini, mereka memberikan beberapa fitur yang di dalamnya menggunakan AI untuk mempermudah usernya menggunakan eh, menggunakan platform mereka serta meningkatkan produktivitas user tersebut. Nah, yang pertama ini kalau dari Trello itu ada automation. Jadi untuk pekerjaan tas yang memang repetitif, kita bisa set apa namanya tas tersebut untuk muncul setiap periode tertentu. Misal
setiap Senin jam 9 pagi kita selalu akan stand up meeting di mana konteksnya adalah kita review yang se kita akan review eh, kendala apa yang ada di minggu kemarin dan yang kita selesaikan di minggu ini itu apa gitu misal. Nah, ketika kita menggunakan fitur Butler Automation dari Trello, ya kita nggak perlu nge-create task itu setiap minggu, tapi task itu akan muncul setiap minggu seperti yang udah kita set. Yang kedua, integration. Trello ini dari segi pekerja, mereka kan sebenarnya kayak Kanban management gitu ya. Jadi kita punya pekerjaan apa, kita catat di sana, waktunya kapan, deadline-nya kapan, pekerjaan ini akan berhubungan dengan siapa. Misal pekerjaan ini untuk pekerjaan A itu saya berhubungan dengan klien luar. Untuk pekerjaan B saya berkaitan dengan divisi yang masih ada di dalam perusahaan. Nah, itu kita bisa atur dan track masing-masing task kita atau pekerjaan kita itu dengan detail. Nah, hal ini akan memudahkan dengan integrasi di mana misal dokumentasi atau bahan mengenai pekerjaan tersebut kita bisa taruh di Google Drive dan di-connect ke Trello juga. Terus misal ketika kita membutuhkan satu ruang untuk meeting ya mungkin kita bisa integrasikan dengan Zoom atau dengan Google Meet dan lain sebagainya. Intinya integrasi ini untuk agar di dalam platform task management tersebut kita bisa menyambungkan detail task management kita ke tempat lain. Nah, untuk yang kedua ini ada Asana. Kalau Asana ini dari sisi planningnya mereka punya project planning with AI driven recommendation. Jadi project planning itu kurang lebih ya ketika kita pengen membuat sebuah project, apa sih task yang harus kita punya itu mereka udah punya rekomendasi untuk masing-masing project. Jadi misal kita project ini tipenya apa, terus berhubungan dengan siapa, nanti dia akan coba ngasih saran tasnya itu apa aja kira-kira. Nah, tentu itu eh, hanya sebatas saran ya. Kita kita sendiri yang nanti akan memper apa ya, menyesuaikan itu dengan konteks pekerjaan kita. Dan yang kedua ada smart project. Smart project ini eh, dipakai untuk deadline management ya, di mana ketika deadline dari sebuah task itu sudah semakin dekat, maka eh, mem- dia akan ngasih alert ke beberapa pihak untuk dirubah prioritasnya di masing-masing user task di masing-masing task dari orang-orang yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Oke, kemudian yang kedua ini ada eh, time management. Nah, kalau time management challenges-nya atau tantangannya itu kurang lebih sama lah. Sepertinya kita semua pernah mengalami hal ini dan bisa jadi sedang mengalami hal ini. Kalau yang pertama procrastination atau kebiasaan menunda-nunda ini mungkin nggak semua orang punya masalah ini ya. Cuman yang kedua tentang distraction atau gangguan, nah ini semua orang pasti punya gitu. Semua orang pasti punya dan ketika kita sudah memiliki sebuah task dengan time interval yang tertentu, harusnya pekerjaan ini diselesaikan dalam waktu 3 hari misal. Nah, tapi kebanyakan eh, kebanyakan isu yang terjadi yang muncul dari tidak selesainya sebuah pekerjaan itu antara dua ini yaitu kebiasaan menunda-nunda atau distraksi gitu.
Nah, kemudian yang kedua, tantangannya biasanya itu inaccurate time tracking. Time tracking ini maksudnya adalah gimana kita bisa me, apa ya istilahnya ya, mengevaluasi bagaimana kita menggunakan waktu untuk setiap task yang sudah kita kerjakan. Kayak eh, misalkan untuk, misalkan saya adalah marketing, saya adalah tim tim sales atau tim marketing ya. Saya pekerjaan utama saya diharuskan untuk membuat deal dengan beberapa pihak agar produk yang dimiliki oleh perusahaan saya ini dikonsumsi oleh mereka gitu misal. Nah, harusnya saya punya set of task atau sekumpulan pekerjaan mulai dari saya screening calon customer, mulai dari saya menghubungi mereka, setup initial meetingnya seperti apa, terus habis itu follow up-nya nanti bagaimana. Nah, masing-masing step itu akan memakan waktu dan eh, sebenarnya apa yang sudah pernah kita kerjakan di beberapa periode yang sudah lampau itu bisa jadi sangat penting untuk kita planning ke depannya. Nah, sayangnya time tracking untuk beberapa aktivitas ini sangat sangat menantang ya. Jadi eh, berapa sih waktu yang kita butuhkan untuk kita bisa convert seorang apa namanya klien misal untuk memakai dari memulai dia tidak tahu sampai dia bisa pakai produk kita itu berapa lama gitu misal untuk satu orang. Nah, ketika kita bisa manage time tracking ini dengan baik, itu akan kita bisa dengan baik bisa dengan mudah apa ya meningkatkan produktivitas kita gitu. Misal, kalau memang kemampuan kita adalah kita dapetin 3 klien per minggu misal, atau 3 sales per minggu, 3 penjualan per minggu, maka kita bisa evaluasi tuh tiga tiga sales per minggu ini bisa dijadiin 4 nggak? 4 sales. Kalau bisa, gimana caranya? Apa yang masih belum efisien dari perjalanan pekerjaan saya? Apakah itu dari Iya. sisi meetingnya yang terlalu lama, atau dari sisi sayanya yang nggak bisa memprioritaskan atau membuat proses itu paralel. Nah, hal-hal yang kayak gini kalau kita punya time tracking yang jelas, misal untuk setup apa namanya, untuk mencari calon klien potensial saya butuh berapa jam, untuk ini untuk meeting saya butuh berapa jam misal. Nah, kalau kita eh, bisa punya tracker atas eh, masing-masing komponen itu, ke depannya kita akan lebih mudah. Misal bos kita bilang seminggu kalian harus dapat 10 gitu. Nah, 10 ini bisa jadi eh, memang nggak mungkin atau bisa jadi sebenarnya mungkin, tapi kita harus merubah beberapa pola kerja kita gitu. Nah, tanpa adanya time tracking yang akurat, itu kita akan kesusahan untuk manage atau mengatur ekspektasi dari pihak lain mengenai pekerjaan kita. Let's say dari bos mereka pengen output kita ditambah, tapi ya gimana caranya kita bisa menyesuaikan requirement tersebut gitu. Oh, misal nggak bisa 10 tapi kayaknya kalau 7 bisa deh gitu. Nah, itu kan kalau memang kita punya time tracking yang akurat, kita bisa dengan orang lain itu komunikasinya lebih jelas gitu. Oke, nah AI solutionnya itu mereka nanti yang bakal membantu kita untuk nge-track time trackingnya, waktu yang kita butuhkan untuk setiap task itu kira-kira berapa lama, productivity analysisnya seperti apa, dan kira-kira insight kita yang bisa mereka sarankan itu apa aja ya gitu. Nah, ini fitur utamanya tadi kurang lebihnya itu time tracking yang secara otomatis ya. Jadi dan biasanya itu mereka juga ada auto adjustment juga.
Yang kedua itu productivity analysis and insight. Biasanya ini eh, mereka dapetin juga karena mereka tahu data kita dan mereka punya data user yang lain, sehingga mereka bisa menganalisis kira-kira produktivitas kita sudah di level mana, dan insight ataupun saran apa yang bisa kita dapetin dari mereka untuk memperbaiki produktivitas kita. Itu biasanya diambil dari data kita dan compare to dibandingkan dengan user-user yang lain, nanti outputnya seperti apa gitu. Yang ketiga ini ada personalized recommendation. Biasanya ini kurang lebih ini mirip-mirip, satu langkah lebih taktis dari insight. Ketika kita udah dapat beberapa hal dari mereka, misal kita kelamaan di perjalanan nih, misal kelamaan di perjalanan ini bisa jadi dua, bisa jadi memang mode transportasinya yang lama, atau bisa jadi memang jaraknya yang jauh gitu kan, atau memang jalurnya aja yang kita pakai itu macet gitu. Nah, kalau kalau apakah mereka bisa saja sampai jalur yang kita pakai itu macet apa enggak? Sepertinya belum sampai ke sana. Cuman insight-insight tersebut akan membantu kita untuk menganalisis, oh kayaknya ini karena jalurnya aja yang macet gitu. Mungkin perlu ganti mode transportasi yang lain atau seperti apa gitu. Nah, untuk AI tools uh, di ranah time management ini kurang lebihnya ada tiga ini yang saya kurasi, ada Clock, Rise, sama Jibble. Nah, mereka punya masing-masingnya punya tracker di mana mereka membantu kita untuk mendokumentasikan berapa lama task yang kita bisa selesaikan gitu dalam satu waktu. Kemudian yang kedua integration tentu ada, Insight. Insight ini berupa timesheet management dan report atas eh, waktu yang kita pakai dalam periode tertentu. Dan yang terakhir ini ada prompting. Prompting ini kita bisa kasih perintah ke mereka ini ke platform ya, ke yang ini prompting baru ada di Rise. Nah, di Rise ini pro, kita bisa kirim pesan, perintah atau request untuk productivity event yang kita mau lakukan. Kayak misal productivity event itu maksudnya kayak tadi pembuatan task atau scheduling, itu kita eh, bisa nggak manual lagi, kita cuman pakai prompt aja gitu. Dan mereka yang bikinin schedule atau task manajemennya. Oke. Kurang lebih dari saya itu untuk materi yang task and time management. Nah, mungkin selanjutnya kita lebih ke diskusi atau Q&A sebentar kali ya. Mungkin sebelum ke Q&A, mungkin saya penasaran juga sih kira-kira teman-teman di sini, kalau tadi procrastination itu nggak semua orang suka menunda-nunda memang, tapi kalau distraction saya yakin pasti ada. Nah, boleh nggak teman-teman catat di kolom komentar kira-kira eh, distraksi utama dalam melakukan pekerjaan itu apa ya? Kayak misal kita bisa taruh dua lah contohnya. Untuk masing-masing orang coba kita pengen tahu distraksinya seperti apa, dan kalau itu memang banyak yang beririsan kita satu sama lain, ternyata banyak yang distraksinya karena misal ngegame gitu. Nah, itu kita bisa apa namanya nanti diskusi bareng-bareng tuh kira-kira gimana cara kita mengatasi distraksi tersebut. Itu paling untuk sementara paling gitu Pak Gopar. Baik, Notifikasi. teman-teman, barangkali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan via kolom chat atau eh, open mic. Wah, ini problem semua orang ya. Distraction, notifikasi HP, scrolling sosmed.
Mas Angga jangan ikut Mbak. Kadang mau mode silent tapi khawatir ada notifikasi. Oke, sambil menunggu teman-teman menulis distraksi yang lain ya, kita coba bahas satu karena kayaknya ini distraksi yang ada di tadi istilahnya fast pace world. Karena begitu ada informasi bergerak yang makin cepat, itu juga bisa jadi distraksi buat kita kan. Ya, nah kalau sosmed ini mungkin kalau saya kurang relate ya, karena saya orangnya yang berapa apa namanya aktif di sosmed. Saya punya akun sosmed tapi nggak seberapa mantau atau post di sana. Nah, paling cuma karena memang ada beberapa hal yang beririsan dengan kerjaan saya. Nah, kalau sosmed ya, sosmed itu mungkin salah satu ini bukan cuma sosmed, bisa ke hal-hal yang lain yang sumbernya dari HP sih. Bisa jadi itu mobile gaming atau bisa jadi apa YouTube mungkin. Nah itu kita bisa yang paling aktif ya. Nah, yang paling aktif itu sebenarnya kita bisa bikin batasan waktu. Jadi setiap di setiap HP kita bisa ngasih batasan waktu. Kita bisa buka YouTube itu berapa lama dalam satu hari dan kita akan reset di hari berikutnya. Itu juga kita bisa arahkan pembatasannya ke misal Instagram atau ke aplikasi sosmed yang lain gitu. Nah atau yang kalau yang saya lebih senang itu sebenarnya jadi saya lupa itu istilahnya apa, tapi intinya kalau kita pengen fokus terhadap satu hal dan meninggalkan hal yang lain itu kita dekatkan misal lokasi bekerja kita di lokasi produktif kita itu misal ada uh, di ruang tamu gitu ya misal atau di ruang kerja kita gitu. Jadi kalau di ruang kerja kita misal kita bisa mulai jauhkan beberapa hal yang memang itu jadi distraksi ya, misal gitar ya. Kalau misal di ruang kerjanya ada yang punya gitar dan sebagainya, nah gitar itu mungkin sedikit lebih dijauhkan, mungkin beberapa meter lebih jauh gitu lah, entah 1 atau 2 meter. Nah terus hal yang pengen kita fokuskan itu kita deketin gitu. Untuk misal atau sesimpel hal yang untuk manage biar kita lebih fokus daripada kita harus ambil air minum ke dispenser, mending kita taruh satu botol di tempat di meja kerja kita biar kita eh, terbi, terhidrasi dengan baik sehingga kita fokusnya ke pekerjaan juga lebih baik gitu. Nah, itu misal salah satu hal kita pengen meningkatkan fokus pekerjaan, tapi salah satu meningkatkan fokusnya itu dari kita harus punya jadwal minum dan target minum yang eh, minum air putih yang rutin itu misal. Nah, sosmed juga bisa kayak gitu. Kalau memang distraksinya dari HP, mungkin HP-nya bisa ditaruh di jarak tertentu yang mengharuskan kita berpindah tempat. Nggak harus sejauh itu juga sih. Misal kita duduk ada meja dan ada kursi di tempat kita kerja. Nah, taruh aja HP-nya 3 meter atau 2 meter di samping kita gitu. Sehingga kalau kita mau scroll sosmed, kita harus at least kita harus jalan ke situ gitu, beberapa langkah gitu. Nah, mungkin itu juga bisa membantu kita untuk mengalihkan distraksi-distraksi tersebut gitu. Baca komik ini komiknya di HP apa enggak ya? Kalau komiknya nggak di HP, kayaknya nggak relevan buat anak sekarang sih. Kalau baca komiknya dari HP, mungkin solusinya juga mirip-mirip. Kita jauhin aja HP-nya gitu. Atau tadi misal kadang mau mode silent tapi khawatir ada notifikasi penting. Nah, mode silent ini juga sebenarnya bisa kita filter. Kita aktifin mode silent kecuali misal platform kita bekerja itu apa misal
kalau komunikasi kita di WhatsApp ya WhatsAppnya nggak kena kita kasih whitelist lah. Kita perbolehkan dia ngasih notifikasi ya. Atau kalau itu misal Slack atau Discord misal, nah itu bisa kita filter juga di ponsel kita masing-masing. Kalau memang khawatir mode silentnya itu eh, malah bikin kita miss notifikasi untuk hal-hal yang terkait pekerjaan kita. Sulit untuk di skip Kak untuk sosmed. Iya sih. Bagi beberapa orang itu memang susah karena mereka attach ke sana. Apalagi untuk beberapa orang yang memang pekerjaannya marketing atau sosmed. Kalau marketing mungkin masih oke lah. Kalau dia eh, sosial media operator misal, ya kerjaannya memang di sosmed. Dia tinggal platform yang dia pakai sama, tinggal pindah akun itu kayak itu pasti godaannya cukup berat sih. Notifikasi HP dan berisik orang rumah. Jadi lebih sering nugas malam atau cari kafe yang aman, nyaman. Iya sih. Itu eh, kalau berisik orang rumah kayaknya apa ya solusinya bener sih itu. Cari tempat yang memang lebih kondusif gitu. Kalau notifikasi HP tadi kira-kira ya kita batasi se kita silent modenya, tapi untuk beberapa hal yang memang itu berkaitan dengan pekerjaan kita itu enggak itu kita perbolehkan untuk dia ngasih notifikasi. Banyak ilmu di sana misal free webinar. Nah, kalau kalau memang teman-teman merasa itu eh, penting dalam artian untuk upgrading skill kita, ya itu menurutku sih nggak masalah. Tapi tetap kan kita punya tadi kita punya prioritas kan. Misal kita sedang mencari pekerjaan. Katakanlah kita ini temanya kan preparation ya. Kita sedang mencari pekerjaan. Nah, dalam proses mencari pekerjaan itu biasanya kita dituntut untuk bisa bikin prioritas dan time management yang bagus loh sebenarnya. Dibanding kalau kita udah masuk ke satu company. Soalnya kalau kita lagi daftar, biasanya kita nggak mungkin daftar di satu tempat pertama. Kita punya janji dengan beberapa klien yang mungkin klien A minta interview hari Senin jam sekian, klien apa kantor B kayak nanti interview kapan gitu. Dan masing-masingnya biasanya datang dengan tugasnya masing-masing gitu kan. Nah, kalau memang kita lagi fase job preparation dan tadi ada juga hal yang kita perlu tetap stay upgrade skill kita dengan ikut misal free webinar kayak gitu, ya berarti kita harus tentukan mana prioritasnya gitu. Kalau memang kita prioritasnya untuk mencari pekerjaan, eh, ya kita prioritaskan itu dulu, termasuk misal kalau ada tugas, ada interview dari proses rekrutmennya, ya harusnya itu yang kita dahulukan gitu kan. Iya, handphone secara total. Oke, kira-kira ada lagi eh, distraksi yang lain yang menurut atau mungkin di luar itu ya, di luar distraksi teman-teman ada pertanyaan secara umum juga nggak apa-apa, bisa disampaikan di sesi ini.
Izin Pak, itu ada lanjutan yang ngasih distraksi tuh di kolom chat. Oke ya. Ya kayaknya ini yang di chat Zoom udah semua sih tadi terkait notifikasi HP, scrolling sosmed, baca komik, terus berisik orang rumah ini cukup ini sih memang rada susah solusinya ya. Oke, jika kerja remote dan cara manage keluarga di rumah, jika kerja remote dan cara manage keluarga di rumah terutama anak tercinta. Oke, kalau misal kerjaannya itu remote ya. Kalau misal kerja, sebentar saya izin ke belakang dulu bentar, 2 menit, sorry. Oke, oke. Oh, terkait yang kerja remote ya. Kerja remote ini sebenarnya ya tadi seperti yang saya bilang, dia enak karena kita nggak perlu ke kantor atau kita nggak perlu makan waktu di perjalanan. Tapi ya itu kadang itu jadi campur kayak tadi berisik orang rumah itu ya relate banget karena saya kerjanya juga remote dan ada bocil juga di rumah. Jadi ya ya memang itu challenge-nya sih. Tapi cara untuk manage kira-kira ya kita komunikasikan dengan orang serumah kalau di jam sekian sampai jam sekian itu kita modenya itu mode bekerja dan saya biasanya ngasih disclosure khusus kalau memang ada meeting atau ada kelas kayak gini sehingga eh, kalau saya cuma sekedar bekerja kan mereka berisik juga nggak masalah tapi kalau meeting kan nggak bisa gitu paling ya itu sih komunikasi aja kalau kerjanya remote kita harus komunikasi dengan orang-orang di rumah minta pengertian kalau di jam sekian itu kita eh, apa namanya kerja gitu itu kalau kita nggak bisa kerja di luar ya kalau tadi kayak Mbak siapa tadi Amalia ya itu dia memilih untuk eh, cari kafe yang nyaman. Nah, ini juga bisa kita cari alternatif tempat kerja selain di rumah gitu. Terus selanjutnya dari Mbak Mumun Maimunah izin bertanya Kak, bagaimana tanggapannya ketika pas wawancara kan nego gaji? Kata HRD-nya di training dulu 3 bulan, setelah 3 bulan naik gajinya. Tapi sekarang udah 5 bulan nggak naik. Oke, ini sebenarnya memang beberapa company itu memberlakukan hal yang kayak gini ya.
Cuman kalau kalau saya dulu istilahnya kan probation ya. Istilahnya itu probation, masa percobaan seseorang itu eh, selain dites kemampuannya pas rekrutmen, dia juga dites seberapa eh, real pekerjaan dia itu eh, di di role-nya yang sekarang gitu. Itu kalau masa percobaan itu wajar. Kalau masa percobaan dengan gaji yang berbeda, saya pribadi belum pernah mengalami hal itu. Jadi ketika saya masih probation, ya saya menerima gaji yang sama ketika saya lulus probation. Nah, paling itu. Jadi saya kurang kurang bisa menjawab. Cuman dengan status yang kayak gini, ada baiknya ini Kak Mumun ini bertanya aja nggak apa-apa karena itu hak-hak dari kita sebagai karyawan. Kita tanya aja ke HR-nya, statusnya kita ini masih probation apa udah nggak probation nih. Sedangkan janjinya kemarin probationnya selesai, gajinya beda, gajinya naik, tapi sampai sekarang harusnya sih probationnya secara waktu udah lewat karena 3 bulan. Tapi apakah statusnya memang masih probation? Mungkin nanyanya lebih ke situ sih. Bukan nanya kenapa gajinya nggak naik, tapi status saya ini sebenarnya masih probation apa udah jadi karyawan gitu. Masih percobaan apa udah diterima menjadi karyawan gitu. Soalnya yang setahu saya ya perusahaan yang memberlakukan kayak gini itu biasanya ada pengaruhnya ke insentif yang lain. Insentif yang lain itu apa maksudnya? Kayak misal fasilitas BPJS, fasilitas eh, karyawan yang lain itu harusnya ngaruh juga ke Mbak Mumun gitu. Misal kalau yang lain itu dapat makan gratis atau dapat apa itu Mbak Mumun bisa jadi nggak dapet. Nah hal-hal yang kayak gitu sih biasanya terkait juga gitu. Jaminan keselamatan kerja misal. Nah, itu eh, menurut saya sih lebih baik diperjelas ya, ditanyakan ke HR-nya, saya statusnya ini apa, masih probation atau enggak gitu. Kalau masih probation, saya udah 5 bulan. Apa yang harus saya achieve atau saya lakukan biar saya nggak probation lagi gitu. Dan nggak usah worry. Menurut saya itu hak kita untuk ini sih sebagai karyawan untuk menanyakan ke eh, perusahaan atau kantor yang mempekerjakan kita. Iya, nggak harus ditanya. Menurut saya bukan harus sih, tapi Mbak Mumunnya nyaman nggak? Kalau saya sih jujur ya nggak nyaman karena kan janjinya eh, bakal naik tuh gajinya. Nah, tapi kan sampai sekarang nggak naik-naik, malah mungkin bisa jadi beban kerja yang naik kan. Nah, itu yang harus diperjelas sih menurut saya. Karena penting untuk kedepannya sih. Fasilitas tadi kayak misal BPJS tiba-tiba amit-amit kita nggak pengen terjadi juga tapi tiba-tiba kita sakit, nah itu ada tanggung jawab nggak atau bukan tanggung jawab, sorry, ada fasilitas nggak dari kantor yang bisa kita pakai itu. Bisa jadi kalau statusnya karyawan kita dapet, tapi kalau kita masih percobaan itu kita nggak dapet. Nah hal-hal yang kayak gitu sih lebih tepatnya. Atau misal eh, paid leave. Paid leave itu cuti yang tetap digaji. Dapat nggak kita kayak gitu sebagai probation? Nah, ada beberapa hal yang harus diperjelas sih, Mbak Mumun. Dan menurut saya itu wajar eh, karena kita karyawan dan kita punya hak buat bertanya kok. Ya mungkin tinggal menyampaikannya aja ya, nggak usah terlalu ofensif mungkin ya. Kayak pengen tahu aja gitu statusnya jadi apa gitu. Siap, siap. Oke ya. Sama mungkin yang lumayan penting
dan bisa jadi apa namanya? Bisa jadi isu atau masalah di kemudian hari itu pajak sih. Kalau kalau memang saya probation, pajaknya siapa yang bayar gitu. Ada kan sebenarnya kan ada pajak yang sebagian itu dibayarkan oleh perusahaan, sebagian kita bayar sendiri. Nah, itu statusnya bagaimana gitu? Apakah gaji yang saya terima itu di luar pajak atau udah termasuk pajak atau malah bersih dari pajak gitu? Jadi ada tiga tipe sih. Memang dia sama sekali nggak bayar pajak, atau dia bayar pajak sebagian sesuai ketentuan perundangan, atau yang ketiga dia ngasih insentif semua pajak dia yang bayar gitu. Biasanya itu nanti jadi masalah tahunan sih waktu kita eh, lapor SPT tahunan. Baik teman-teman, kalau memang udah tidak ada yang nanya, mungkin kita persilahkan dari narasumber kita pagi ini, Mas Rudi untuk memberikan closing statement. Kemudian kita akan beralih ke materi dari narasumber yang kedua. Oke. Eh, Sebagai closing statement ya, eh sebenarnya AI ini bakal banyak membantu kita untuk meningkatkan produktivitas kita. Jadi eh, apa yang kita paling bisa lakukan adalah membaca manual atau membaca tutorial sih. Ketika kita di kantor punya misal aplikasi Slack atau aplikasinya itu Discord atau yang lain, kita bisa mulai untuk cari tahu bagaimana caranya kita bisa meningkatkan produktivitas di sana. Apakah ada AI tools yang ada di platform tersebut, bagaimana cara pakainya, itu akan sangat penting dan sangat berharga untuk kita pelajari. Mungkin kita habis waktu beberapa jam, mungkin 4 atau 5 jam kita habis untuk mempelajari itu, tapi percayalah setelahnya waktu kalian akan jauh lebih efisien gitu. Dari saya untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian, pertanyaan, dan kehadirannya di sesi kali ini. Thank you ya. Terima kasih Mas Rudi. Sama-sama. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke narasumber yang kedua. Kita cek dulu apakah narasumber kita udah masuk. Pagi Kak Sasa. Lanjut saja, Pak. Lagi, Lanjut, Pak. oke, suaraku clear ya? Oke oke jelas. Kak Sasa ini mungkin karena eh, apa namanya pesertanya ada beberapa yang kemarin juga belum ikut, mungkin bisa diawali dengan eh, kenalan dulu dari Kak Sasa, kemudian bisa dilanjut dengan materi. Terima kasih. Oke, oke, siap kalau kayak gitu. Oke, teman-teman, halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat ya?
good, good. Ini udah pada sarapan belum teman-teman? Sudah, good. Oke, yang lain kalau yang belum sarapan, sembari sarapan oke, jangan lupa juga bawa air mineralnya, karena habis ini kita bakal bahas materi yang mungkin cukup banyak ya, cukup daging, ada banyak data yang bakal aku share, dan bisa banget nih menjadi insight teman-teman untuk apa namanya, preparation dalam mencari pekerjaan itu sendiri, seperti itu. Tapi sebelum kita mulai materi, kita bakal kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Syasha sebagai HR Manager dari PT Dikdaya Pesantren Indonesia. Dan kebetulan materi ini lebih banyak membahas tentang AI, yang dimana juga aku memang cukup interest di dunia AI gitu. Jadi aku bakal ngasih insight dan data-data buat teman-teman ini dapat gambaran nih terkait AI itu apa sih. Tuh. Nah, oke, teman-teman, kita mulai materinya untuk teman-teman semuanya. Prepare ya, prepare. Mungkin kalau ada yang mau dicatat, boleh banget. Karena ini, kalau misalnya nanti teman-teman apply, terus tiba-tiba teman-teman apply perusahaan yang emang berbasis AI, teman-teman pakai data-dataku, aku jamin teman-teman bakal bisa tembus ke user dan bisa dapat offering letter, offering job kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu, kita mulai aja. Aku akan share screen. Wait ya. Oke, teman-teman, apakah screen-nya sudah clear? Sudah Kak, Aman sudah ya? terlihat. Oke, siap. Jadi pembahasan kali ini kita akan bahas AI in Personal Assistant and Automation. Apa sih itu? Nah, AI in Personal Assistant ini adalah salah satu AI yang akan ditujukan untuk membantu kita atau ibaratnya asisten pribadi kita dan juga untuk otomasi kegiatan-kegiatan kita. Jadi kita nggak harus manual nih dalam melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Pertama, kita bakal mulai dari AI Personal Assistant dulu ya, teman-teman ya. Dari AI Personal Assistant itu, aku bakal ngasih data-data, beberapa data-data. Yang pertama, tahu nggak sih teman-teman, pada tingkat adopsinya, pada tahun 2023, lebih dari 90% pengguna smartphone telah menggunakan asisten pribadi bertenaga AI. Setidaknya para user atau para pengguna smartphone ini menggunakan sekali. Contohnya apa sih? Contohnya itu adalah misalnya Siri atau Alexa atau Google Assistant. Mungkin teman-teman di sini ada yang pakai Siri atau Google Assistant, ada yang pernah? Atau coba-coba gitu? Kalau misalnya ada, boleh ya di komen di kolom chat kayak gitu ya. Nah, jadi ini tuh udah banyak ya di semua handphone, baik iPhone, Android, itu pasti udah ada asisten pribadinya. Dan kemudian juga tingkat akurasinya. Jadi AI ini sudah tingkat kesalahannya itu telah turun menjadi 5,1%, yang dimana tingkat kesalahannya ini mendekati manusia yang berada di 5,0% menurut penelitian Microsoft Riset 2023. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana AI itu sudah sangat berkembang pesat banget gitu. Dan kemudian juga untuk kemampuan bahasanya ini sendiri, AI itu sendiri, AI dalam asisten AI itu sendiri dapat memahami lebih dari 100 bahasa dengan kefasihan mendekati asli 20 bahasa. Jadi ada 20 bahasa yang AI itu bisa dibilang tuh native gitu ya, udah ahli gitu dan lebih banyak digunakan. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak masih belum bisa bahasa Inggrisnya atau bahasa-bahasa asing lainnya, nggak usah takut, kita belajar dari AI aja. Aku pun juga kayak gitu. Jadi nggak usah minder, nggak harus yang les bayar mahal-mahal, nggak usah. Itu banyak banget di AI, kita bisa belajar. Jadi apa namanya, secara nggak langsung kita tuh banyak apa ya, buat belajar-belajar gratis dari AI kayak gitu. Dan kemudian juga dari penyelesaian tugas, asisten pribadi bertenaga AI ini juga sudah menyelesaikan 80%, 87% tugas rumah yang terintegrasi dengan perangkat rumah pintar. Dan hal ini sudah naik 62% pada tahun dari 2021. Maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya kita suka lihat ya kalau di sosial media ada beberapa rumah yang udah terkoneksi misalnya sama Google Home, atau misalnya tiba-tiba dia ada yang otomasi bisa nyalain lampu, nyalain AC. Tahu nggak sih yang bebek-bebek itu, bebek nyalakan AC yang gitu itu, yang mungkin di akun TikTok tuh dijual 20 ribuan ya yang kayak gitu. Bebek, kita jadi tinggal ngomong doang ke bebek kecilnya itu,
Dari itu kita bisa ngomong, misalnya kalau nyalain AC kita tinggal pakai suara doang dan dia bisa langsung nyalain AC gitu. Aku ada sih, cuma ada di lemari kayak gitu. Nah, itu juga udah banyak dan ternyata itu menyelesaikan 87%. Dan ini tugas-tugas rumahnya apa aja sih? Mulai dari mungkin nyalain AC, terus kemudian matiin listrik, terus kemudian juga kunci pintu dan lain-lain kayak gitu. Dan kemudian juga penggunaan asisten pribadi bertenaga AI melaporkan penghematan waktu rata-rata 2,5 jam per minggu dalam tugas rutin seperti penjadwalan, pengingat, dan pencarian informasi. Nih, fun fact juga ya teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terbiasa menggunakan AI, biasanya dalam dunia karir itu mereka kerjanya sangat cepat. Kenapa sangat cepat? Karena mereka melibatkan AI dalam proses kerjanya. Dan yang aku temuin di Indonesia nih teman-teman, orang-orang yang menggunakan AI itu kebanyakan pulangnya tenggo. Orang-orang yang menggunakan AI kebanyakan pulangnya tuh tenggo, tepat waktu, karena kerjanya mereka cepat selesainya. Kayak gitu. Jadi menurut aku buat teman-teman yang malas banget, yang misalnya tiba-tiba harus kerja lama, atau kayak gimana, pengennya cepat, tapi kerjanya selesai, jangan lupa libatkan AI. Kayak gitu ya. Dan kemudian juga, nih fun fact juga ya, chatbot kesehatan mental bertenaga AI telah menunjukkan penurunan gejala kecemasan sebesar 35% pada mahasiswa yang menggunakannya secara teratur. Aku bakal share nanti aplikasinya atau tools AI-nya itu apa sih gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa kayak, oh psikiater atau psikolog itu terlalu mahal, ini ada salah satu chatbotnya yang bisa membantu, tapi harus di reminder ya teman-teman ya, ini bukan nge-replace, bukan menggantikan psikiater atau psikolog itu sendiri, tapi sebagai pertolongan pertama, tetap saja kita butuh tenaga medis. Cuma kan kelemahannya ya, kalau psikolog atau psikiater itu harus booking ya, harus booking jadwalnya dulu, jamnya dulu. Sedangkan misalnya kita tiba-tiba paniknya tengah malam kayak gitu. Nah, itu kan jadi darurat kayak gitu kan. Makanya kita bisa menggunakan chatbot kesehatan mental ini. Terus kemudian kalau dari sektor pasar, dia mengatakan juga pasar global asisten pribadi bertenaga AI untuk pada tahun 2023 sudah bernilai 108,60 miliar dan diproyeksikan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 17,3% yang selama periode perkiraan mencapai nilai USD 24,30 miliar pada tahun 2030. Jadi buat teman-teman yang memang pengen bisnis buka startup, aku saranin lebih banyak buka terkait AI personal assistant karena memang untuk kalau kita ngomongin bisnis, ngomongin revenue, ke depannya itu oke banget kayak gitu. Dan untuk personalisasinya sendiri, asisten AI itu yang udah saat ini yang udah canggih, yang udah advance itu dapat memprediksi kebutuhan pengguna dengan akurasi 78% berdasarkan data konstekstual dan perilaku masa lalu. Jadi dengan adanya AI personal assistant itu bisa ngebaca pola kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi ibaratnya kita tuh punya apa ya? Punya partner tapi berbasis teknologi kayak gitu ya. Itu. Perkembangan dari AI personal assistant itu apa aja sih? Yang pertama ada multimodal interaction. Multimodal interaction itu adalah mengkombinasi suara, teks, dan visual input untuk membuat lebih natural dan konteksnya itu lebih aware terhadap interaksi itu sendiri. Jadi gini teman-teman, bisa multimodal interaction itu kita bisa memberikan input dalam satu kali prompt atau masukan. Contohnya misalnya kamu buka GPT ya, Chat GPT mungkin yang paling familiar ya, Chat GPT, kita masukin nih foto kucing. Foto kucing kan kucing itu banyak rasnya ya. Nah, kalau terus habis itu kita bikin teksnya, kita tanya GPT ini kucing apa gitu. Nanti kan GPT bisa baca gitu. Nah, tapi kalau dulu mungkin di 2022 itu nggak bisa. Jadi GPT baru teks doang kayak gitu. Jadi kita harus ngejelasin cara teks. Kalau kucingnya warnanya abu-abu, bulunya pendek, terus kemudian mungkin apa namanya bulunya juga nggak terlalu lebat, itu kucing apa kayak gitu. Sedangkan kalau sekarang bisa dikombin, bisa digabungkan antara foto dengan teks kayak gitu. Bisa juga tanaman nih, misalnya kita kasih foto tanaman apa ya biasanya kan kalau ibu-ibu atau calon bapak-bapak gitu ya, aku pun juga udah mulai suka tanaman kayak gitu ya. Kita kasih tahu ini tanaman apa, terus misalnya tanamannya rusak gitu kan. Ya, kita tinggal tanya aja gitu sama AI, kenapa tanaman ini rusak, gimana cara ngerawatnya. Ntar AI-nya tuh bisa ngebaca, oh ini ternyata tanamannya lidah buaya. Oh cara ngerawatnya berarti kayak gini gitu, jangan terlalu sering disiram air, kayak gitulah. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus kemudian AI personal assistant perkembangan selanjutnya adalah di emotional intelligence. Jadi AI itu untuk saat ini berkembang sudah bisa recognize atau memahami gitu dan merespon emosi manusia gitu. Nah, ini contohnya apa yang tadi aku bilang, misalnya ada terapis AI. Terapis AI ini dikembangkan oleh Peter
Jadi di sini ini Twitternya twitter.com/levelcio yang dapat berfungsi sebagai terapis virtual. Jadi for your information, mungkin teman-teman di sini juga udah ada yang membahas tentang AI, udah tahu tentang AI. Si Twitter ini tuh sempat booming ya di bulan April kemarin. Kenapa? Karena banyak psikiater dan psikolog di seluruh dunia itu menentang si Twitter gitu loh, menentang Twitter karena menganggap bahwa apa namanya terapis AI ini bakal nge-replace mereka. Padahal terapis AI sudah ngasih tahu dari awal ini tidak akan nge-replace, ini cuma pertolongan pertama sembari menunggu misalnya kalau emang dia booking jadwal psikiater atau psikolog, jadi dia nunggu jadwalnya itu sendiri gitu ya. Karena kan kalau yang kita temuin ya mungkin teman-teman juga ada yang pernah menghubungi psikolog atau psikiater itu nggak apa-apa, itu normal banget. Tapi yang pernah kita temuin gitu ya, kadang tuh jadwalnya kali ya teman-teman ya, jadwalnya ternyata baru bisanya minggu depan, jamnya mungkin malam. Sedangkan kita hari ini tuh aduh udah kewalahan lah, udah cemas banget nah gitu kan. Nah akhirnya kan banyak yang eh, khawatirnya tuh banyak orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Makanya dihadirkanlah terapis AI ini. Jadi teman-teman yang pengen coba ini boleh coba jadi search kayak gitu ya. Dan harganya juga jauh lebih murah kayak gitu. Terus kemudian juga teman-teman misalnya mau chat sama karakter anime atau Albert Einstein, itu juga bisa diklik di karakter AI dan chatmerly.com gitu. Nanti materi ini aku bakal share juga ke bagian talent hub-nya, gitu ya. Dan kemudian juga di bagian privacy and security, jadi sebenarnya AI itu sudah mengimplementasi yang advance mengenai enkripsi, baik untuk melindungi user data dan juga memaintain privacy yang dipunyai oleh user itu sendiri. Contoh paling konkret itu apa sih, Kak? Contoh konkretnya itu Face ID. Jadi buat teman-teman yang mungkin menggunakan iPhone atau Apple, itu ada Face ID. Nah, Face ID itu tuh sudah didukung oleh AI, teman-teman. Yang dimana itu tingkat kesalahannya hanya 1 dari 1 juta menurut data di 2023 ya. Dan kemudian juga di antivirus, anti malware yang bertenaga AI, karena kita tahu nih ya, apa namanya kan serangan cyber itu udah sangat ketat ya, sudah sangat ketat dan habis itu sudah sangat canggih, bahkan kita juga secara nggak sadar memberikan data kita atau identitas kita dicuri kayak gitu-gitu ya. Dan serangan-serangannya ada ransomware juga. Nah, dengan adanya AI itu apa namanya nih? Mengidentifikasi anomali dan potensi keamanan ancaman keamanan dengan akurasi yang bagus gitu ya, dan juga lebih cepat dibandingkan metode yang tradisional. Dengan adanya AI, jadi ibaratnya AI itu tuh lebih cepat memprediksi gitu, memprediksi kalau misalnya ada serangan dari cyber dari hacker kayak gitu. Dan juga AI itu juga secara otomatis rutin gitu ya untuk melakukan apa namanya security test untuk ngecek keamanan-keamanan di device kita, dan yang dimana ini mengurangi kerjaan dari si cyber teknologi itu sendiri. Dan ini juga semakin hari juga semakin improve kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di seamless integration yang tadi udah disinggung sama Kak Rudi gitu ya. Jadi memang di AI ini ada membuat seamless integration. Seamless integration itu apa sih? Yaitu AI assistant atau apa namanya? Asistennya kita yang dapat bekerja dengan berbagai device dan platform. Nah, ini tuh bisa dikonekin seperti ke email, ke SMS, ke lampu, AC, rumah, ke TV, ke sosial media. Mungkin kalau teman-teman nonton, mungkin kalau di drama-drama Korea gitu ya, ada yang ngomong kan, misalnya dia mau nonton TV tuh dia langsung ngomong aja ke TV-nya, nggak pakai remote lagi gitu. Nah, ini tuh bisa nih teman-teman. Untuk contoh yang pengen ngekonekin ke semua hal itu, ada yang namanya Zapier. Zapier itu tuh bisa connect ke Gmail, bisa connect ke SMS, ke lampu, ke AC, ke rumah. Bahkan dia bisa nge-connect kalau misalnya temperatur rumah, let's say kita ngaturnya temperatur rumah, jika temperatur rumahnya udah 25 derajat, temperatur kamar gitu ya, maka AC akan otomatis nyala. Atau misalnya jika temperatur rumahnya itu 17, maka AC otomatis akan mati dalam waktu 3 jam gitu. Itu kita bisa setting juga kayak gitu. Dan eh, kalau misalnya mungkin teman-teman tahu Google Assistant juga, di Siri juga ya, Siri itu bisa apa namanya ngeplay musik, Spotify dan lain-lain kayak gitu. Nah, kemudian untuk di domain-domain yang spesifik, AI itu juga udah ngebantu menggunakan apa namanya penelitian yang mendalam di field di
domain-domain tertentu seperti kayak kesehatan, pendidikan, dan keuangan. Jadi ada AI untuk trading atau perencana keuangan, itu udah banyak banget teman-teman. Dan juga ada AI untuk deteksi penyakit atau rekomendasi obat. Aku waktu itu ada lihat di TikTok ya, tapi lupa dari akun siapa. Jadi itu ada salah satu rumah sakit pakai AI, dia tuh ngedeteksi apa namanya tumor di payudara perempuan, dan itu sebenarnya nggak kedeteksi sama dokter atau misalnya nggak kedeteksi sama alat yang belum ada AI-nya kayak gitu. Jadi memang AI ini bisa udah se-advance itu ya teman-teman, benar-benar ngebantu kita, mempermudah kita juga, dan kalau misalnya ada hal-hal yang memang mengancam itu bisa langsung dikasih tahu secepat mungkin. Dan kemudian juga ada AI untuk jadi dosen atau mentor. Nah, fun fact-nya tahu nggak teman-teman? India itu kan emang negara yang penggunaan AI-nya itu besar ya di dunia ini. Bahkan di India tuh udah ada dosen dari AI. Nah, untuk AI untuk jadi dosen atau mentor itu di pendidikan ada apa sih, Kak? Nah, mungkin teman-teman tahu Duolingo ya, Duolingo atau Mimrise. Nah, Duolingo itu kan secara nggak langsung kayak mentor kita gitu untuk belajar bahasa kayak gitu. Nah, jadi udah banyak banget pergerakan AI personal assistant. Nah, kemudian juga tadi kan kita ngomonginnya lebih ke arah yang apa namanya, eh, yang arah membantu kita. Tapi gimana sih? Ada nggak sih AI yang ngebahas etika gitu? Ada teman-teman. Jadi ethical AI ini untuk pengambilan keputusan yang objektif dan tidak bias, penting untuk memasukkan data dari berbagai sisi atau sudut pandang. Nah, jadi nanti dengan adanya ethical AI ini kita bisa ngeliat keputusan yang diambil itu secara objektif kayak gitu. Nah, untuk websitenya ini ada di rational.gina.ai kayak gitu ya teman-teman. Terus kemudian juga tadi kan udah AI personal assistant. Nah, kemudian sekarang AI personal automation. Apa itu AI personal automation? Nah, AI personal automation itu aku juga bakal ngejelasin. Ini mirip-mirip juga kayak AI personal assistant, tapi ini secara otomatis gitu. Jadi nggak manual gitu. Data points yang pertama, dari untuk nge-boost productivity dan meningkatkan produktivitas itu user-user yang sudah menggunakan AI dilaporkan 40% mengalami peningkatan dalam produktivitasnya kayak gitu. Dan untuk waktunya orang-orang yang menggunakan AI itu sendiri juga bisa nge-save waktu 6 jam per bulan dalam melakukan kegiatan rutinitasnya itu sendiri. Contohnya kayak tadi aku bilang kayak di dunia kerja. Orang-orang yang di dunia kerja menggunakan AI itu lebih cepat dan lebih efisien dalam penggunaan waktunya itu sendiri. Nah, tahu nggak teman-teman? Aku mau ngasih fun fact nih teman-teman. Aku kan interest sama AI gitu ya. Nah, mungkin kalau di Indonesia teman-teman juga ngeliat AI belum terlalu gimana-gimana gitu ya, karena memang belum banyak yang membicarakan kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau di negara-negara sekitar itu, Singapura, Malaysia, Bangkok, Thailand itu udah bener-bener AI-nya tuh udah kenceng banget. Tahu nggak teman-teman? Jadi di Bangkok, di perusahaan besarnya itu, digital agensinya, mereka itu untuk graphic designernya aja ketika interview yang ditanya bisa mengaplikasikan AI apa. Karena graphic designer itu selain harus mendesain, mereka at least si graphic designernya juga update terkait teknologi karena ada beberapa AI yang bisa membuat image ya kayak gitu atau membuat desain kayak gitu. Dan karena banyak orang yang mungkin belum prepare, belum aware dan itu menurutku normal, jadi makanya aku akan share ini ke teman-teman supaya teman-teman bisa lebih prepare gitu ya. Dan kalau di di Bangkok tadi, di perusahaan yang besar itu yang aku tadi sebutin itu graphic designernya banyak kena layoff gara-gara dia nggak tahu AI sama sekali. Jadi teman-teman nggak harus advance tahu tentang AI. At least teman-teman kalau misalnya nanti ditanya bisa AI, teman-teman jawab aja bisa. Gitu. Ntar websitenya apa aja teman-teman kasih tahu yang menurut teman-teman itu gampang. Misalnya GPT atau mungkin apa yang lain, nah teman-teman bisa searching gitu ya di Google kayak gitu. Nah, jadi dan fun fact juga, bukan fun fact ya, ini sebenarnya buat prepare kita juga, buat di tahun depan Indonesia bakal kena efek yang lumayan besar di AI-nya kayak gitu. Tapi kalau tahun ini negara-negara sekitar, jadi teman-teman harus prepare, at least belajar-belajar, tahu tentang AI, nggak harus advance, nggak apa-apa, yang penting tahu dulu aja. Kayak gitu. Terus kemudian di job market advantage, 78% hiring manager itu lebih menyukai kandidat yang bisa bekerja sama dengan AI dan automation skill. Sekalipun misalnya ternyata kandidatnya itu udah senior, udah jago banget, tapi dia nggak tahu AI sama sekali, percayalah itu bakal kurang dilirik dibandingkan kandidat-kandidat yang fresh graduate tapi tahu AI kayak gitu. Sekalipun itu nggak advance ya, misalnya tahu GPT aja, itu tuh udah oke, nggak apa-apa gitu.
Terus kemudian, tapi jangan sampai teman-teman tahu GPT terus teman-teman stuck udah kayak ngerasa oke lah cuma GPT doang. Jadi teman-teman harus terus belajar ya. Karena kan perkembangan teknologi itu ibaratnya di luar kontrol kita. Jadi kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan itu sendiri kayak gitu. Kemudian di ekonomi impact-nya itu sendiri, AI personal automation dalam pasar itu sendiri diproyeksikan sudah mencapai 50 miliar dolar di tahun 2026 dan mengalami pertumbuhan dari CAGR-nya itu 30%. Dan dari perkembangan pendidikan itu sendiri, 65% mahasiswa saat ini atau pelajar saat ini akan bekerja di pekerjaan yang saat ini belum eksis tapi nanti bakal eksis. Kenapa? Karena banyak berinteraksi dengan automation. Ya. Jadi teman-teman, mumpung Indonesia belum terlalu kena efek AI, jadi aku sangat saranin teman-teman at least bisa tahu tentang AI itu sendiri. At least di AI personal ini, personal assistant dan automation. Nggak harus yang advance dulu. Jadi dibawa santai dulu aja. Oke? Terus kemudian juga ada cognitive automation. Jadi tambah teman-teman ini pantas juga ada potensi ketika orang-orang yang mempelajari AI itu sendiri, dia itu mengalami peningkatan skor IQ 20-30. Nah, ini udah diuji loh dari Stanford AI Lab dan itu penelitiannya itu baru di tahun ini. Dan di personalized learning itu pembelajaran yang dipersonalisasi. Jadi kita belajar subjektif. Dia mengatakan bahwa kalau kita belajar menggunakan AI itu ada peningkatan performa 30% dibandingkan belajar tradisional. Ini contohnya apa sih? Contohnya ini adalah mungkin tadi aku sebutin Duolingo ya teman-teman. Duolingo aku pun pakai gratis, ini bukan promo, ini bukan promo, tapi menurut aku salah satu yang bagus aku riset saat ini tuh masih di Duolingo. Aku bisa melihat dia belajar itu bisa menyesuaikan kemampuan tadi. Jadi kalau misalnya ternyata kemampuan tidak sama teman-teman dia bisa menyelesaikan dan itu kita nggak harus minder, kita bisa lebih terus belajar. Ada beberapa aplikasi lain, ada Memrise. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih mana-mana itu kalau bahasa saya. Terus kemudian optimization itu personal AI sendiri udah merefleksi 60% bahwa saat isu-isu perusahaan itu sudah diberikan jawaban itu lalu rekomendasi sekarang. Dan kemudian financial management AI power finance itu dari demonstrasikan dan ada peningkatan 25% dalam penggunaan AI untuk penyimpanan aset dan investment. Nah, jadi buat teman yang memang terinteres dengan finance, jangan lupa pakai AI. Dan untuk area diploma sendiri dalam mengatakan dari Oxford, kalau misalnya orang-orang yang menggunakan AI itu menuju area AI itu menggunakan 45% success rate-nya. Jadi dia sudah 45% membantu lebih bagus dalam membantu kita ini para pencari kerja dalam mencapai tujuan kita dan mungkin goals-nya apa dibandingkan yang cara-cara tradisional gitu. Nah, tadi kan udah ngejelasin nih, tapi contoh-contoh tools-nya apa gitu. Nah, tadi memang udah ada beberapa yang dijelasin sama Kak Rudy ya. Aku akan melanjutin tambahan. Kalau untuk penjadwalan studi cerdas ini diuntukkan untuk teman-teman yang masih sekolah atau lagi ikut kursus kayak gitu ya. Ada penjadwalan studi cerdas. Ada aplikasi kalender itu yang bernama Reclaim.ai atau Motion. Jadi ini otomatis akan memberikan jadwal kelas kita, tenggat tugas kita dan pola produktivitas pribadi. Jadi kita bakal tahu nih kita tuh track nggak nih, rajin apa enggak, atau misalnya mulai males ntar bakal di reminder di sini. Terus kemudian juga ini udah ada penelitiannya, studi oleh University of California menunjukkan bahwa jadwal yang dioptimalkan oleh AI meningkatkan produktivitas mahasiswa sebesar 23%. Nah, kemudian juga ada jalur pembelajaran yang dipersonalisasi yang tadi contoh kayak Duolingo dan juga ada rekomendasi dari Coursera gitu. Nah, kalau Coursera ini kan memang banyak yang berbayar ya. Jadi ntar teman-teman pinter-pinter aja nyari yang gratisnya juga, tapi ada beberapa website lain yang gratis sih kayak gitu. Tapi nggak semua materi gitu. Nah, terus kemudian juga penggunaannya itu menyarankan kursus, juga menyarankan sumber daya. Oh, kalau yang pembelajaran yang dipersonalisasi juga, yang aku dengar juga yang aku tahu juga kan ya, Talent Hub ini kan juga ada ada pembelajaran yang dipersonalisasi dan kamu juga harus pantau terus-terusan.
gitu ya. Terus di sini pembelajaran yang dipersonalisasi ini ada menyarankan kursus, sumber daya, dan materi pembelajaran berdasarkan tujuan mahasiswa, bahkan kinerja masa lalu kita atau kinerja pola kita dalam belajar dan gaya belajar kita. Nah, sistem pembelajaran adaptif ini telah terbukti meningkatkan hasil belajar hingga 30%. Kayak gitu. Nah, kemudian, wait, kemudian pencatatan dan ringkasan otomatis. Jadi ini contoh alatnya Otter.ai atau Notion. Di sini teman-teman siapa yang udah tahu Notion atau siapa yang pakai Notion? Mungkin yang pakai Notion boleh nih kasih tahu di komen di kolom chat. Nah, Notion itu sendiri udah ada mungkin dari tahun 2019 kayaknya. Nah, aku udah pakai dari 2020 sampai saat ini. Menurut aku Notion adalah tools yang mudah kita pakai, yang apa namanya lebih mudah untuk orang-orang yang masih baru gitu ya, masih baru mengetahui terkait AI dan sejenisnya. Jadi di AI ini di Notion dan Otter ini dia bisa mentranskripsi kuliah secara real time dan menghasilkan ringkasan singkatan dari poin-poin utama. Nah, penelitiannya juga mahasiswa yang menggunakan alat pencatatan bertenaga AI ini menunjukkan peningkatan retensi informasi sebesar 15%. Jadi dia lebih banyak mengetahui informasi-informasi atau update terhadap informasi-informasi itu sebesar 15% dibandingkan yang tidak menggunakan AI. Kemudian, nah buat teman-teman yang menulis esai butuh AI gimana nih? Nah, tenang aja teman-teman, pasti teman-teman tahu yang namanya Grammarly atau Quillbot. Nah, Grammarly atau Quillbot ini yang kita tahu dia menyediakan pemeriksaan tata bahasa, gaya, plagiarisme secara real time serta membantu dengan parafrase dan citasi. Nah, penelitian ini sendiri juga udah dituliskan ya, ada apa namanya terbukti meningkatkan skor tulisan mahasiswa rata-rata sebesar 20%. Tapi ingat teman-teman, aku mau reminder lagi, AI itu untuk ngebantu kita, bukan menggantikan kita. Jadi buat teman-teman yang sedang kerja, sedang kuliah, sedang intern, jangan sampai kita benar-benar ngeplagiat jawaban semuanya dari AI. Jadi sekalipun kita mendapat bantuan dari AI, kita masih harus memodifikasi dan harus memilah-milah dan kita harus tetap baca informasi-informasi yang kredibel kayak gitu. Dan kemudian juga ada kompilasi makalah penelitian, contohnya adalah elicit dan konsensus. Ini ditujukan untuk mengotomatiskan tinjauan literatur dengan menemukan makalah yang relevan, rangkum temuan utama, dan mengidentifikasi celah penelitian. Penelitiannya ini apa namanya sudah dikasih tahu ya kalau misalnya alat penelitian yang dibantu AI dapat mengurangi waktu tinjauan literatur hingga 50%. Dan kemudian kalau mau ujian atau kuis, nah pengen belajar nih gitu, belajar pakai apa? Bisa nih metode dengan mode belajar Quizlet atau Anki dengan integrasi AI. Penggunaannya kita bisa buat pertanyaan kuis yang dipersonalisasi oleh kita sendiri atau kita cari apa namanya, misalnya kita lagi belajar ekonomi 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 misalnya ekonomi mikro kayak gitu. Nah, kita bisa bikin kuisnya sendiri gitu. Kita bisa personalisasi dan kita nanya ke dia kayak gitu. Nah, terus kesulitannya juga kita bisa atur apa mau sulit banget atau biasa aja atau pemula kayak gitu. Nah, ntar penelitiannya ini juga mengatakan sistem kuis adaptif terbukti meningkatkan skor ujian sebesar 18% dibandingkan metode studi tradisional. Dan ini datanya baru juga ya teman-teman ya di 2024. Kemudian untuk ngelacak waktu kita nih dan analisa produktivitas kita gimana sih pakai apa? Ada yang namanya rescue time atau TGOEL. Ini aku sebenarnya agak bingung juga ya bacanya apa gitu. Karena aku selalu bacanya TOGGL gitu. Nah, penggunaannya ini secara otomatis melacak waktu yang dihabiskan untuk berbagai aktivitas dan memberikan wawasan bertenaga AI untuk meningkatkan produktivitas. Jadi dengan rescue time, kita tuh bakal tahu gitu ya, oh kita misalnya hari ini udah menyempatkan waktu belajar itu berapa jam, berapa lama. Atau kalau untuk yang developer atau coding gitu ya, mungkin Wakatime kalau nggak salah. Jadi ntar kita ketahuan tuh kita udah buka VS Code-nya atau codingannya itu berapa lama. Jadi ketahuan. Kalau misalnya nanti kita nggak buka itu juga ketahuan juga. Ntar ada statistiknya, ada datanya kayak gitu. Terus kemudian ada manajemen keuangan pribadi, itu ada MIN atau YNB dengan fitur AI. Jadi ini untuk mengkategorikan pengeluaran dan memberikan saran anggaran yang dipersonalisasi
dan memprediksi kebutuhan keuangan di masa depan. Sebenarnya kan saat ini udah banyak ya aplikasi-aplikasi mengenai pencatatan keuangan, pemasukan kayak gitu ya. Tapi belum banyak yang memberikan saran anggaran atau misalnya kayak saran nabungnya atau misalnya next month-nya kita mau ngapain kayak gitu, ngeluarin duitnya berapa, nah kayak gitu. Nah, dari penelitiannya, mahasiswa yang menggunakan aplikasi keuangan bertenaga AI ini menunjukkan peningkatan tingkat tabungan sebesar 30%. Jadi buat teman-teman yang merasa tabungan susah, kayak kok nggak dapat gitu ya tabungannya, ya wajar ya, aku pun juga pernah di fase itu gitu. Bahkan kayaknya sering juga kayak. Nah, itu bisa pakai ini kayak gitu. Begitu teman-teman. Terus kemudian juga optimalisasi dari jalur karir. Nah, kita kan lagi prepare buat kerja nih ya. Selain prepare buat kerja, pasti kita kan harus prepare untuk diri kita sendiri biar bisa lebih cepat, biar bisa lebih apa namanya mengikuti speed perkembangan teknologi tanpa ngerasa burnout gitu. Nah, optimalisasi jalur karir ini mungkin teman-teman bisa cari LinkedIn Career Explorer with AI or Handshake AI Career Advisor. Jadi ini si LinkedIn-nya ini bakal menyarankan jalur karir potensial, peluang pengembangan keterampilan dan lowongan pekerjaan berdasarkan profil mahasiswa dan tren pasar. Nah, sebenarnya ini kalau LinkedIn mungkin harus premium gitu ya, harus premium. Tapi kita bisa cari aja sih sebenarnya di page-nya itu kayak tips and trick karir gitu ya, dari kita cari terkadang ada beberapa postingan orang-orang yang posting gitu ya, dan itu membantu banget. Aku pun sejauh ini belajarnya sih kayak gitu ya, karena aku jarang nge-premiumin LinkedIn itu sendiri ya, karena kita tahu ya LinkedIn itu lumayan mahal, tapi kalau misalnya ini kan mahal mahal murah itu subjektif. Kalau misalnya menurut teman-teman gak ada problem, silakan, itu oke banget. Kemudian juga mengatakan penasihat karir AI terbukti meningkatkan tingkat penempatan kerja sebesar 35% untuk lulusan baru. Nah, teman-teman, yang mau aku reminder lagi nih, buat teman-teman yang ngerasa kayak kok masih fresh graduate, agak susah cari kerjanya, bagaimana. Nah, teman-teman jangan lupa masukin terkait AI itu sendiri, belajar terkait AI, terus AI-nya itu dipersonalisasi dengan pekerjaan yang memang teman-teman pengen apply. Misalnya teman-teman itu bidang kerjanya di digital marketing, berarti kan teman-teman belajar AI marketing juga, selain belajar tools-toolsnya. Atau tentang keuangan, belajar juga mengenai AI yang bagian keuangan atau juga misalnya administrasi Excel, tahu juga AI yang Excel-nya, yang pengganti Excel-nya itu apa gitu. Itu ada, kalau yang Excel itu ada sih namanya, tapi aku lupa gitu. Itu gratis gitu. Dan kemudian ada manajemen kesehatan dan kesejahteraan ya. Yang tadi pertanyaan aku tampung dulu ya. Oke, thank you Lukman. Terus kemudian ada manajemen kesehatan dan kesejahteraan, ada health dan WUBOT. Jadi dia memberikan saran kesehatan yang dipersonalisasi, dukungan kesehatan mental juga, dan rekomendasi kesejahteraan yang berdasarkan data pengguna dan penelitian ilmiah. Jadi dia juga mengatakan ya bahwa mahasiswa yang menggunakan asisten kesehatan AI itu melaporkan penurunan tingkat stres sebesar 40% dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, teman-teman, sebenarnya ini kita mungkin bisa lihat, kalau tahu nggak sih yang jam-jam kalau Apple itu ya, kalau di Apple kan kalau atau jam-jam yang mirip-mirip Apple yang Android juga ya, kita bisa sambungin ke HP yang Android. Aku lupa nama jamnya itu apa ya disebutnya ya. Itu kan ada, dia bisa ngedeteksi jantung kita, detak jantung, bisa ngedeteksi kita jalan kaki berapa langkah, bisa ngedeteksi apa namanya kita udah ngeluarin kalori berapa langkah, atau bahkan bisa ngedeteksi kalau kita emang mulai kena serangan jantung dan suhu badan kita mulai tinggi kayak gitu-gitu. Nah, menurut aku itu bisa banget digunain. Dan kalau nggak salah sih kan kalau Apple mah mahal gitu ya. Ada yang Androidnya juga yaitu yang mungkin harganya di 100 ribuan, di 200 ribuan. Jadi buat teman-teman yang memang sangat concern gitu ya untuk kesehatannya, atau mungkin mau ngasih ke orang-orang yang teman-teman sayang gitu ya, orang tua atau adik, kakak, siapapun itu, nah, itu coba nanti mungkin bisa disisihkan untuk membeli itu gitu. Karena kan itu ibaratnya investasi jangka panjang gitu. Jadi kita kan tahu kesehatannya kalau misalnya kenapa-napa itu bisa kedetek lebih awal gitu sih. Nah, teman-teman, oke, kalau dari aku sih itu aja, tapi mungkin bahasannya atau terlalu cepat, atau mungkin teman-teman ada yang mau nanya, ini boleh banget karena aku paham juga ya kalau misalnya AI itu tuh luas banget. Jadi aku sangat terbuka dengan diskusi. Kayak gitu, teman-teman. Aku bakal jawab dulu dari Lukman, apakah ada tutor buat CV di LinkedIn agar bisa dilirik perusahaan? Kalau untuk tutor buat CV, kemarin aku udah share di materi yang kemarin, nanti apa namanya materinya
Aku udah share ke bagian talentnya, jadi nanti ntar kamu boleh request aja gitu ya adminnya ya, Lukman. Kayak gitu. Nah, teman-teman, gimana nih? Mungkin banyak ya, banyak banget kan penggunaan AI itu sendiri, mulai dari personal assistant, dari kesehatan, pendidikan, dari belajar bahasa gitu, produktivitas. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak nih? Apa sih yang menurut teman-teman, yang teman-teman butuhkan itu saat ini tuh apa gitu? Silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin aku kecepatan? Atau mungkin terlalu ini ya? Gak apa-apa, tanya-tanya dulu aja. Maksudnya jangan jangan takut salah, karena kita kalau belajar itu nggak pernah ada salah. Ya, jadi mana tadi? Mas Gofar, Baik, Kak Sasa mungkin sambil teman-teman mungkin lagi inventarisir pertanyaannya, ini kami share hmm, link presensi di sesi 1 ini. oke. Oke, sambil ngisi absensi, mungkin aku bakal tanya dulu kali ya ke partisipan-partisipan ini ya, gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, itu boleh banget. Oke, pertama dari Indah dan dari saya yang direkomendasikan AI-nya berbayar atau enggak, Kak? Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar kayak gitu ya. Jadi wait. Untuk AI ini sendiri memang kalau yang nggak berbayar itu tadi yang Notion, ya Notion. Dan kalau ada yang kayak gini, free untuk 30 hari kemudian bisa di cancel. Nah, kalau aku biasanya selalu mengakalinya itu dengan yang kita coba, tapi aku ngambil 30 hari gratis, terus habis itu aku udahan. Kayak gitu. Ntar aku pilih lagi yang gratis kayak gitu. Seperti itu gitu. Atau misalnya kalau emang pengen yang berbayar, nanti disesuaikan juga sama mungkin kondisi eh, finansial masing-masing kayak gitu. Jadi, kalau LinkedIn sih harusnya postingan-postingan LinkedIn banyak yang gratis ya gitu. Tuh, mana tadi data? Coursera itu gratis, tapi kalau Coursera ada materi yang gratis, ada materi yang berbayar. Jadi memang itu kan kenapa kayak begitu, karena memang Coursera ini kan udah kredibel ya. Jadi kita cari-cari aja yang gratis dulu. Kenapa? Karena materi-materi yang gratis pun juga menurutku bagus-bagus banget sih kayak gitu. Yang dari Coursera gitu. Yang Notion ini gratis, jangan segan untuk pakai Notion. Aku pun juga sampai saat ini masih pakai Notion. Notion ini bagus banget. Grammarly ini waktu itu sih aku coba masih gratis ya. Kalau Grammarly, Quillbot, Quillbot, Quillbot itu kalau nggak salah berbayar sih. Grammarly yang gratis. Nah, terus juga apa namanya Elixir itu ada yang free-nya juga kayak gitu. Nah, Rescue Time juga di Rescue Time, Waka Time itu ada yang gratis kayak gitu. Kita bisa Nah, dicoba-coba aja. Terus kemudian kalau yang apa namanya tadi yang terapis AI, mungkin ada yang concern ke terapis AI itu pembayarannya cuma $1, satu sampai $15, tapi dalam hitungan sebulan. $1 itu berarti 15 ribuan kayak gitu. Dibandingkan kalau misalnya harus ke psikiater atau psikolog itu mungkin bisa sampai 3 jutaan ya, 3 jutaan, sejuta itu lumayan lumayan sih mahal gitu. Jadi ini benar-benar em, mengurangi cost gitu loh. Kayak gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Menggunakan bypass untuk membuat esai agar hasil dari chatbox sudah terdeteksi hasil dari AI semua, apakah nggak apa-apa ya, Kak?
sebenarnya menggunakan bypass untuk membuat esai. Bypass ini menurutku bisa dibilang abu-abu sih ya, gitu. Bisa dibilang abu-abu. Kenapa abu-abu? Mungkin aja ada beberapa perusahaan yang sebenarnya, oke, kalau ada yang pakai bypass, sebenarnya itu ketahuan ya ada otomasinya. Itu nggak kenapa-napa. Tapi menurutku kita balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya. Kebalik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita pakai bypass dengan hasil esai gitu ya, hasil esai yang dibuat oleh AI itu kan ibaratnya secara nggak langsung kita kan nge-copy paste ya 100% ya, Mas Rizwa. Nah, kalau kita nggak copy paste 100%, aku khawatirnya kita nggak belajar kayak gitu. Jadi, sekalipun misalnya kita dapat esai dari namanya AI, kita tetap harus parafrase, kita harus tetap juga baca materi-materi yang berkaitan dengan para esai-esai yang sudah diberikan oleh si AI itu sendiri. Jadi itu nggak pure 100% kita copy paste dari AI kayak gitu. Ibaratnya sama lah kalau kita nulis skripsi atau nulis tugas akhir ya. Kadang kan kita juga ngambil kalimat-kalimat dari buku dan itu nggak langsung kita plagiat 100%. Kita bakal parafrase dulu, kita bakal pakai pendekatan kita kayak gimana, kita sesuaikan sama tujuan skripsinya kayak gimana, kayak gitu sih. Gitu. Jadi menurutku, tapi aku menyarankan kalau untuk esai apalagi pendidikan sih lebih baik jangan pakai bypass karena sebenarnya ada sistemnya itu sendiri sih yang nge-track. Batasan penggunaan etika ber-AI sampai mana ya Kak? Batasan pengguna etika ber-AI itu sampai mana? Kalau misalnya dari mungkin dari Mas Hanif mau dari bidang apa dulu, sektor apa dulu karena ini sangat luas. Dari pendidikan kah dulu atau mungkin dari keamanan atau dari produktivitas atau mana nih, Mas Hanif? Oke, jadi sembari nunggu Mas Hanif, aku bakal jawab dari yang Kak Cindy dulu ya. Permisi Kak, berbicara terkait AI, kan ada yang namanya melatih AI supaya hasil yang didapatkan bisa lebih spesifik dan sesuai. Nah, dari sekian banyak AI tersebut, mana yang perlu dilatih dan gratis jika ingin fokus dalam belajar-belajar hal yang berkaitan studi lanjut, misal berterkait beasiswa yang akurat pembelajaran TOEFL, IELTS, dan SI. Oke, TOEFL dan IELTS, aku menyarankan Duolingo. Duolingo itu masih gratis. Cuma memang karena gratis pasti ada iklan. Tapi nggak apa-apa, kalau kita memang kuat belajar, iklannya paling cuma 5 detik, 5 detik, 5 detik. Aku setiap malam aku pakai Duolingo karena Duolingo itu bagus banget karena dia buat TOEFL, buat IELTS itu oke banget. Dan kita tuh bisa pilih dulu ya di awal. Kita tuh udah advance atau kita masih awal, masih pemula, itu bisa diatur. Jadi menurutku yang gratis kalau untuk TOEFL dan IELTS aku saranin sih pakai Duolingo. Ini no promotion, tapi buat aku dan teman-temanku yang emang udah pakai Duolingo dan riset AI buat belajar bahasa itu bagusnya di Duolingo sih gitu. Kalau misalnya aku promosi aku pasti nggak pakai yang gratis kayak gitu. Nah gitu. Cuma aku pernah juga pakai yang premiumnya, pakai yang premiumnya itu kalau bedanya dia lebih bisa salah unlimited kayak gitu aja sih. Nah, karena aku memang waktunya juga terbatas ya, terbatas buat belajar, aku pakai yang free karena kalau yang free itu salahnya maksimal 5 kali gitu. Jadi aku bisa kalau misalnya salah aku bisa lanjut kerja lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman emang punya waktu yang panjang, itu bisa pakai yang premiumnya kayak gitu. Dan kemudian untuk esai terkait beasiswa yang akurat untuk yang ini sih sebenarnya ada kalau kamu mungkin cari di LinkedIn ya. Aku sih masih sangat amat menyarankan LinkedIn terkait beasiswa atau TOEFL itu sendiri, beasiswa-beasiswa. Dan untuk saat ini belum ada informasi yang AI yang nge-combine atau menarik data beasiswa secara otomatis di berbagai daerah atau di berbagai negara gitu. Jadi memang untuk bagian beasiswa atau mana nih beasiswa yang lagi open atau yang lagi full itu memang harus masih nge-searching kayak gitu, masih harus manual. Mungkin kalau misalnya kamu punya berjiwa bisnis itu boleh banget dijadikan bisnis kayak gitu, itu bagus gitu. Oke, mungkin dari Cindy, apakah sudah clear? Apakah sudah terbantu, terjawab? Oke, kemudian juga tadi Rizwa juga udah terbantu ya, udah terjawab. Jadi for your information juga, ini yang bypass ini memang ada sistemnya di bagian cyber, di bagian security-nya juga itu terkait mengetahui apakah itu di bypass atau enggak kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya untuk yang formal-formal lebih baik jangan pakai yang bypass kayak gitu.
Terus kemudian juga untuk yang Kak Hanif, profesional kerja dan pendidikan misalnya ya Kak. Oke, kalau profesional itu batasannya sampai mana sih batasan pendidikannya? Kalau profesional pastinya batasannya tidak pertama untuk misalnya kalau kita kerja nih, misalnya posisi kamu itu digital marketing ya misalnya Mas Hanif. Nah, jangan sampai kamu tuh apa ya maksudnya mempalsui status kamu gitu. Misalnya kamu experience-nya cuma di bagian digital marketing biasa aja gitu, belum sampai yang security-nya atau belum sampai yang advertising-nya. Nah, jangan sampai dengan penggunaan AI kamu langsung mengasih tahu nih orang-orang, oh kalau kamu tuh bisa loh sampai security-nya sampai ke AI-nya gitu. Dan habis itu nanti khawatirnya itu pas bekerja itu lebih apa ya? Pas nanti kamu dimintain gitu buat kerja hal tersebut kamu nggak tahu gitu loh. Nah itu batasannya sih. Jadi untuk batasannya sendiri kalau untuk ngebantu produktivitasnya di dunia kerja atau profesional ya jangan sampai 100% itu benar-benar hasil dari AI itu no itu bakal auto blacklist juga karena AI itu yang harus kita ingat untuk membantu. Jadi walaupun dia membantu harus ada yang diparafrase harus disesuaikan lagi dengan tujuan kita bekerja untuk di profesional. Kalau untuk pendidikan pastinya jangan sampai plagiat 100%. Karena kalau kita plagiat 100% itu berarti kita nggak belajar. Kalau kita nggak belajar berarti kita secara nggak langsung dikuasai oleh AI. Itu bahaya. Itu bahaya banget. AI itu kan ditujukan untuk kita lebih cepat belajar, untuk kita lebih cepat mendapatkan informasi, tapi bukan berarti kita memplagiat. Kalau kita plagiat tiba-tiba ntar nanti kita kerja, terus kita nggak tahu apa-apa, wah itu bahaya banget. Bahaya di diri kita dan bahaya di lingkungan sekitar kita. Dan bahkan nama kita tuh bisa apa namanya bisa nggak bagus lah. Ada beberapa kasus di X ya yang kemarin mungkin mungkin teman-teman ada yang tahu nggak sih? Tapi aku nggak mau nyebutin instansi dan tahu namanya. Ya dia lagi ujian mandiri, terus kemudian dia nanya oleh AI. Nah itu bahaya banget. Jadi maksudnya nama kita kan tercoreng. Kayak oh kita ketahuan ternyata pas lagi ujian mandiri kita nanya AI dan itu ketrack. Jadi ingat ya teman-teman, apapun yang kita tanya di AI itu akan dijadikan data oleh AI untuk AI itu bisa lebih bagus setiap saat gitu. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman nanya AI lagi ujian mandiri, terus teman-teman nyalain kamera, udah tamat riwayat teman-teman. Karena itu bakal ketahuan. Kayak gitu. Jadi itu sangat bahaya gitu. Jadi ingat ya teman-teman, AI itu harus untuk membantu kita dalam kita bisa lebih produktif, lebih berprogres, bukan untuk kita plagiat dan bukan untuk menjadi zona nyaman kita, biar kita kayak, oh ya kan udah ada AI, kita cari aja di AI. No, itu salah juga. Jadi dengan ada AI kita bisa lebih tahu dan kita bisa lebih cepat geraknya gitu. Apalagi buat teman-teman yang pengen kerja di luar negeri nih, wah kalau teman-teman tahu itu yang di negara-negara sekitar itu AI itu udah pesat banget penggunaannya gitu. Bahkan kalau kita nggak pakai AI itu agak aneh gitu buat di perusahaan-perusahaan besarnya gitu. Kayak, kok kita nggak pakai AI gitu itu pasti ditanyain kayak gitu. Terus kemudian batasan etika untuk mahasiswa dari Kak Adista. Etika untuk mahasiswa pastinya yang tadi jangan plagiat. Dan kemudian juga kalau misalnya kita dikasih tahu nih informasi dari misalnya ada esai, kita nanya nih bikin esai. Udah tuh, banyak tuh dari mana dari AI. Sama seperti kita baca buku ya, baca buku pun juga kita ada esai, tapi kan kita nggak bisa plagiat 100%. Nah, kita harus bedah dulu nih per paragraf. Paragraf ini misalnya ngomong tema A. Nah, kita harus cari dulu nih mungkin dari apa informasi-informasi yang kredibel, misal Harvard atau misalnya Oxford atau mungkin dari universitas-universitas yang memang ternama atau dari situs-situs yang memang udah kredibel kayak gitu. Jadi kita baca dulu, oh ternyata oke, entah kita paraphrase juga, dan kita harus benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh AI, bukan berarti dengan kalau esai itu, oke, esai gue udah selesai gitu, esai gue udah selesai, udah gue kumpulin, oh itu bahaya banget. Kenapa? Karena banyak universitas-universitas saat ini juga ngedeteksi apakah esai tersebut pakai, apakah esai tersebut pakai AI atau kayak gitu. Terus kemudian juga batasannya apa lagi ya kalau untuk mahasiswa ya? Kalau untuk mahasiswa palingan lebih ke arah privacy juga ya, lebih ke arah privacy. Jangan sampai mencantumkan data-data privacy juga, misalnya ketika kita mungkin ada studi kasus atau misalnya ketika lagi KKN gitu ya bahasanya, kita nyantumin tuh data-data pribadi KKN-nya itu jangan. Kenapa? Karena balik lagi serangan hacker itu udah mantap banget gitu saat ini. Kita kalau mau bantuan AI-nya udah ke inti masalahnya aja gitu. Jangan yang data-data pribadinya
atau yang privasinya itu jangan dimasukin. Kayak gitu ya teman-teman. Itu kira-kira menjawab Kak Adista. Tuh, oke, sama-sama Mas Hanif. Oke, sama-sama Kak Adista. Oke, mungkin ada teman-teman lagi nggak yang mau nanyain gitu? Nggak apa-apa, tanya aja. Mungkin baru ada yang mau baru tahu juga kan gitu. Kita sama-sama belajar, jadi nggak ada yang salah gitu. Oke, buat absensinya teman-teman jangan lupa untuk diisi ya. Itu dari Pak Gopar sebagai adminnya sudah share di kolom chat. Nah, kalau misalnya teman-teman juga ngerasa kayak masih agak bingung, boleh banget dibaca-baca juga ini materi ini. Aku bakal share ke temannya. Dan kalau misalnya mau riset lebih lanjut, itu dibolehkan banget. Aku malah suka kayak gitu. Oke. Dan teman-teman yang lain dari berapa ini? Dari 21 partisipan, termasuk diriku dan Pak Gopar, ada yang mau ditanyakan. Oke. Kalau misalnya ada yang bertanyakan, jangan malu-malu ya teman-teman, tanya aja. Baik teman-teman, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami ingatkan untuk yang belum ngisi presensi bisa ngisi presensi dan kita akan berjumpa lagi di pukul 13.00 nanti. Teman-teman bisa istirahat dulu, makan siang dulu. Dan kami persilakan ke Kak Sasa untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, baik. Terima kasih Pak Gopar untuk penyampaiannya tadi. Oke, jadi closing statement ini yang pengen aku kasih tahu teman-teman, untuk teman-teman jangan jangan apa, jangan minder, jangan insecure, apalagi ya memang pembahasan kita atau di tahun ini banyak banget membahas terkait AI. Jangan insecure, teman-teman harusnya lebih lebih pede, lebih kita lebih kita switch ya mindsetnya. Kita tuh lebih ngelihatnya banyak potensi buat kita dapat ilmu atau pengetahuan itu lebih cepat dan itu bisa membantu kita untuk lebih bagus untuk lebih berprogres kayak gitu. Dan buat teman-teman juga jangan maksudnya jangan berkecil hati juga karena kita semua masih dalam proses belajar, aku pun juga dalam proses belajar. Semuanya masih bisa kita searching juga di internet kalau misalnya kita memang belum tahu gitu ya siapa yang harus kita tanya, mentor kita siapa. It's okay, ada internet, ada AI, GPT, dan jangan merasa sendirian juga karena ada AI itu sendiri. Aku bahkan sering, kalau aku, contohnya aku, kalau misalnya aku bingung makan apa, aku bakal nanya GPT aku makan apa. Aku bakal nanya rekomendasi makan apa, kayak gitu. Jadi buat teman-teman, selalu semangat terus, kayak gitu ya. Tuh. Oke, dari aku sih gitu aja. Eh, oke, ada yang mau linkin ya? Boleh sih linkin aku di LinkedIn aku mungkin kalau boleh di searching aku share ini aja ya Pak Gopar izin di share LinkedIn boleh. Boleh, silakan. Boleh, boleh. Oke, wait ya. Terus buat teman-teman yang pengen belajar tentang AI tapi bingung dari mana, aku juga ada satu akun yang memang ngebahas terkait AI, jadi boleh dicek aja di situ. Thank you. Ya, itu ya Mas Lukman dan mungkin teman-teman yang lain kalau misalnya mau.